Pak Is, saya juga mengikuti jejak Anda. Sejak lama Anda ini orang yang kadang nyeleneh kalau berpromosi, bahkan mengembangkan wirausaha dan juga punya apa namanya beberapa potensi usaha yang Anda kembangkan. Bisnis. Dari sektor usaha mikro kecil kita ini sebenarnya apa yang menjadi persoalan, Pak Is? Yang menjadi persoalan adalah membangun keteladanan. Teladanan. Iya. Jadi harusnya bangkit, maju, berprestasi. Ya begitu. Di mana kalau kita masuk ya, kalau kita serius nih mau membangun ekonomi, kita masuk tuh dimulai datang dari mana tuh? Dari arah yang Bandung. masuk ke Garut lah. Leles lah Ya, misalnya. Leles. Itu sudah ada ini, sudah ada Ikonik kayak gitu ya. sudah ada peta. Iya. Peta potensi Garut yang prestasinya. Ada dua. Yang sudah berprestasi apa? Yang sudah berprestasi harus menjadi produk nasional, bisa dijual ke seluruh Indonesia. Oke. Itu produk yang sudah berprestasi. Jangan maju saja. Nah, yang potensi Garut ini jangan diserahkan ke orang lain. Ya. Tetapi potensi Garut ini harus dibangkitkan Oleh kita untuk kita. oleh kita untuk kita. Caranya bagaimana? Caranya pemerintah kalau mengadakan pelatihan tinggal disuruh saja magang. Oh, ini potensi di Garut ini, umpamanya kecamatan ini, desa ini potensinya apa? Kecamatan ini, desa ini potensinya apa dan sebagainya. Tinggal disuruh magang saja, dibayar oleh pemerintah. Jadi itulah pelatihan yang sebenarnya. Dan itu yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh itu. Jadi ini yang jadi permasalahan adalah keteladanan. Bagaimana kita membangun gedung PKL tuh yang di sana itu tidak dijadikan keteladanan, sehingga malah abai. Ya abai. Dan apa saja gitu. Jadi ini memang yang jadi masalah itu adalah ada 3 tahap memang. Kalau yang perlu dibangkitkan, artinya kalau di daerah lain potensi itu sudah bagus, tapi di daerah kita ini belum terbangun. Ya, setiap desa harus unggulannya 1 atau 2 produk saja. Harus ada ya. Ini kan begini, lago sebetulnya. Ya. Masuk ke desa, selamat datang, Anda memasuki desa ini. Ngapain ini? Selamat datang, Anda memasuki desa ini. Harusnya menawarkan produk Selamat ini. datang, Anda memasuki daerah peternakan sapi terbaik di Indonesia. Padahal cuma ada 8. Tapi harus berani begitu ya. Di sanalah Branding itu. branding. Setiap desa itu sudah ada tuh. Ininya selamat datang itu adalah menawarkan potensi daerah yang ada di sana. Sehingga nanti kalau dari pusat datang ke sini mau kasih bantuan apa nih? Bantu aja, ke Garut saja. Karena bantuan di Garut jelas. Ini sudah jelas di mana. Ini sapi ke sini. Sapi ke sini. Kacang ke sini, jagung ke sini. Karena tiap desa kuat dalam branding tiap daerah. Jadi keadilan partai umat itu yang diperjuangkan adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu setiap potensi daerah memiliki kekuatan masing-masing. Oh, di sini batu saja. Ya jual batu saja. Bukan di sini pasir, jual pasir. Jual pasir saja begitu. Tetapi bagaimana ini? Nah, setiap tempat harus ada pabrik pengolahan. Dari ini ke lalu pemerintah memberikan mesin brandingnya. Gitu, mesin. Sehingga produk-produk rakyat yang sudah terverifikasi bersertifikatnya bagus dimasukkan tuh ke dalam ini. Sehingga bisa dijual menjadi produk nasional begitu. Baik. Ya, inilah partai umat, keadilan. Keadilan umat. Maka itu kita ini adil ya. Lawan kejaliman. Lawan kejaliman itu adalah sesuatu uang, sesuatu dana yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan kroni-kroni yang punya proyek.
karena dia mendukungnya begitu. Ini nggak benar ini. Nggak benar. Bukan untuk rakyat, untuk kroninya, untuk oligarki yang pendukungnya. Baik, baik, Pak Is. Singkat saja closing statement-nya di akhir penghujung ini, apa yang Anda sampaikan? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya kepada Bapak ini yang sudah luar biasa ini. Yang dipentingkan bagi kita ini adalah bagaimana kita memperkuat masjid, yaitu masjid sebagai penguatan ekonomi umat. Masjid yang memperhatikan kebutuhan umat, baik dalam bidang kesehatan, bidang ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah-sekolah ini harus betul-betul diperhatikan guru-gurunya. Jangan sampai ada guru yang gajinya 300.000, 800.000. Zalim itu. Pemerintah ini kalau tidak tahu itu, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sekarang kesehatan ini, ya. Saya merasakan ya, kesehatan ini luar biasa. Saya sakit pantat, daftarnya jam 3 subuh. Baru diperiksa jam 11 malam. Ini bagaimana ini luar biasa ini, kesehatan hancur kayak begini ini. Pelayanan kesehatan ini ya. Nah, ini kesehatan. Lalu yang ketiga yang selanjutnya adalah masalah ekonomi itu adalah harus menjadi prioritas ya. Semua apapun yang dilakukan ujung-ujungnya akan meningkatkan ekonomi, daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu ya, kalau sekarang dibuka Alfamart di mana-mana, dibuka Indomaret di mana-mana, dibuka mall di mana-mana, itu mesin uang. Begitu rakyat dapat BLT, satu hari habis sudah diangkut tuh ke Jakarta, diangkut tuh ke Prancis begitu. Wah, ini loh. Itu penjajahan ekonomi. Ya, pembajakan ini. Maka itu untuk membangun keadilan ini, pemerintah harus konsisten begitu ya. Ada regulasi untuk menumbuhkan tempat-tempat ekonomi rakyat itu di seluruh desa, di seluruh kecamatan, ya. Itu dibantu oleh pemerintah. Jangan sampai yang datang adalah oligarki yang akan menyedot uang dan dibawa pergi. Bukan perputaran itu, bukan yang berada di daerah. Baik, terima kasih Pak Is. Closing statement-nya luar biasa. Ada 3 sampai 4 catatan yang mudah-mudahan menjadi sesuatu dan Partai Umat siap menjadi jembatan untuk kemudian mengakhiri penjajahan dalam bidang ekonomi. Allahu Akbar.